Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hormati Ibu Rina Juliana, SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi melalui sebuah unggahan video, dan teman-teman yang menyaksikan video saya pada saat ini semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi yang agung, Nabi yang besar, Nabi Muhammad SAW, dengan bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Oktabella, nomor induk siswa 201190021 dari kelas Pendidikan Agama Islam 5A, akan menyampaikan materi dengan topik ijma sebagai dalil hukum. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai ijma, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu berapa jumlah hukum Islam? Yaps, benar sekali. Jumlah hukum Islam itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Baiklah, setelah kita mengetahui berapa jumlah hukum di dalam Islam, maka kita akan masuk langsung mengenai ijma. Pendapat-pendapat yang terjadi di kalangan para ulama ketika zaman dahulu itu sering mengalami perbedaan. Merupakan hal yang biasa malahan terjadi perbedaan di kalangan umat. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perbedaan di antara kalangan mereka. Namun, walaupun mereka sering mengalami berbagai pendapat, tetapi ketika mereka memutuskan suatu masalah, mereka akan melakukan suatu namanya kesepakatan yang disepakati bersama oleh para ulama dan mujtahid. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep ijma. Pelik. Kenapa? Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis wahyu yang diturunkan pun terputus. Sabda-sabda yang beliau keluarkan pun akan terputus pula. Maka daripada itu, ketika umat muslim pada kala itu mengalami masalah yang pelik yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran, masalah-masalah baru yang muncul, ataupun hukum-hukum yang belum ada jelasnya secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka pun akan sulit untuk bertanya kepada siapakah untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Maka daripada itu mereka butuh solusi dan jalan keluar. Pengertian ijma. Pengertian ijma menurut bahasa merupakan masdar dari kata kerja ajma'ah yujmi. Secara etimologis, ijma berarti memiliki dua pengertian. Yang pengertian pertama yaitu ijma dalam artian kesepakatan untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Pengertian kedua, ijma dalam artian kepengambilan keputusan. Dalam kitab ahkam fi usul fiqh karya Saifuddin Amadi, Imam Al-Ghazali mengatakan, ibaratin al-ittifaqi ummati Muhammadin khosatan ala amri minal umurid diniyatin. Artinya kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau urusan suatu agama. Menurut ulama usul fikih, ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu perkara hukum syara yang dimana hal itu dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan terjadinya ijma. Kita ketahui bahwa ketika Rasulullah masih hidup, beliau merupakan rujukan pertama untuk bertanya. Al-Quran menjadi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa keputusan ataupun hal-hal yang terjadi itu telah dituangkan di dalam. Kemungkinan terjadinya ijma. Kita ketahui bahwa ketika Rasulullah masih hidup, beliaulah merupakan sumber pertama umat muslim dalam memutuskan suatu perkara. Umat muslim menjadikan Al-Quran dan sabda yang diturunkan Nabi sebagai rujukan pertama dalam memutuskan suatu perkara. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka mereka pun bingung bagaimana cara memutuskan suatu perkara yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas dan di dalam hadis. Kemungkinan ijma terjadi ketika kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti kita bisa ketahui bahwa kemungkinan terjadinya ijma itu ketika kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan kepemimpinan 6 tahun pertama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena pada saat itu wilayah umat muslim itu belum terlalu luas. Mereka masih dalam satu lingkungan, ruang lingkup yang sama.
Dan para mujtahid pun tidak tersebar kemana-mana. Mereka dalam posisi-posisi yang dimana ketika mereka mengemukakan pendapat pun mereka saling menghormati satu sama lain. Tetapi kenapa setelah 6 tahun awal kepemimpinan Utsman bin Affan, maka untuk melakukan ijma itu juga sangat sulit? Karena kenapa? Salah satu alasannya yang pertama, setelah wafatnya Utsman bin Affan, terjadilah berbagai peperangan. Salah satu contohnya, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah yang dikenal dengan namanya Perang Jamal. Yang kedua, perluasan wilayah pun semakin meluas pada saat itu. Maka untuk mengumpulkan para mujtahid pun sangat sulit karena berbagai faktor yang membuat mereka sulit untuk datang berkumpul dalam satu pembahasan atau dalam satu ruang. Maka kemungkinan terjadinya ijma adalah ketika masa pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan 6 tahun kepemimpinan awal Utsman bin Affan. Karena disebabkan beberapa faktor yang telah disebutkan saya tadi, maka untuk melakukan ijma apalagi di zaman sekarang itu juga sangat-sangat tambah sulit. Dan ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa ijma telah dilakukan atau sudah melakukan satu kesepakatan, maka bisa dikatakan bahwa kesepakatan yang mereka lakukan itu tuh tidak sah. Kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Para jumhur ulama setelah berpendapat dan telah menyimpulkan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Para jumhur ulama telah mendudukan ijma menjadi salah satu sumber rujukan hukum atau sebagai sumber salah satu hukum di Islam. Yang dimana setelah Al-Quran dan hadis. Maka dari itu pun mereka ketika itu dijadikan sebagai sebuah sumber hukum, maka bisa dikatakan harus ditaati dan disepakati dan dipatuhi oleh umat muslim. Setiap kesepakatan yang ada di ijma ini pun dikuatkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullahi wa ati'ur rasulah wa lil amri minkum. Yang artinya, hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Selanjutnya ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wa ajmi'u amrakum syurakakum. Yang artinya, karena bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakan. Surat Yunus ayat 71. Dan di sini saya menyatakan kesimpulan, yaitu teman-teman, itulah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan